Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Suaib. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan maritim merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada perdagangan dan pelayaran di Indonesia. Kerajaan-kerajaan maritim sempat berjaya di masa kerajaan maritim di Indonesia. Banyak awalnya merupakan pendatang, kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Tercatat sebagai 6 kerajaan maritim Hindu-Buddha yang pernah menetap dan menguasai sebagai wilayah Indonesia. Di artikel kali ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha tersebut. Kutai. Yang pertama, kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri dari abad ke-5 sebelum Masehi dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Yang kedua, Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi dan terletak di Jawa Barat. Yang ketiga, Mataram Kuno. Mataram Kuno berdiri pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berlokasi di Jawa Tengah. Yang keempat, Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dipercaya berdiri abad ke-7 sebelum Masehi. Terdapat perdebatan mengenai lokasi kerajaan ini. Ada yang menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya bertempat di Palembang, Sumatera. Sebagian lain percaya kalau kerajaan ini berlokasi di Mingatamuan. Yang berikut, Singasari. Singasari adalah salah satu kerajaan maritim di Indonesia yang didirikan oleh Ken Arok di Malang, Jawa Timur pada tahun 1922. Majapahit. Berdasarkan sumber sejarah, kerajaan Majapahit bertempat di sekitar Sungai Berantas, Mojokerto. Majapahit dikenal sebagai kerajaan-kerajaan tersebut terbesar di Indonesia. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isabella Moha dari kelas 11 IPS 1 akan menyebutkan nama-nama kerajaan yang ada di Nusantara. Pertama, Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-5 sebelum Masehi dan rajanya adalah Raden Kudungga. Kedua, Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 sebelum Masehi dan rajanya adalah Balaputradewa. Ketiga, Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 Masehi dan rajanya adalah Purnawarman. Keempat, Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada abad ke-8 sebelum Masehi dan rajanya adalah Samaratungga. Kelima, Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222 dan rajanya adalah Ken Arok. Keenam, Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1923 dan rajanya adalah Raden Wijaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Konyo dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama adalah Majapahit. Berdasarkan sumber sejarah, kerajaan Majapahit bertempat di sekitar Sungai Berantas, Mojokerto. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu terbesar di Indonesia dan dijuluki sebagai kerajaan nasional kedua karena berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Raja Singasari terakhir, Kartanegara. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja tahun 1293 Masehi dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya meninggal tahun 1309 dan digantikan oleh putranya Jayanegara. Jayanegara kemudian diteruskan oleh Tribhuwana Tunggadewi. Setelah mengundurkan diri di tahun 1350, Tribhuwana Tunggadewi menunjuk anaknya Hayam Wuruk sebagai raja. Hayam Wuruk ditemani oleh Gajah Mada sebagai Mahapati. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan wilayah Nusantara. Gajah Mada meninggal di tahun 1364 Masehi, sementara Hayam Wuruk meninggal tahun 1389 Masehi.
Hayam Wuruk digantikan oleh Wikrawardhana yang menjabat selama 12 tahun sebelum wafat di tahun 1429 Masehi. Kerajaan Majapahit bergantung pada pertanian dan perdagangan di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit membangun jalan lalu lintas dan pelabuhan. Barang-barang yang didagangkan oleh Majapahit diantaranya adalah beras, rempah-rempah, dan kayu cendana. Kerajaan Majapahit meninggalkan berbagai candi sebagai produk kebudayaan, yaitu Candi Panataran, Candi Brahu, Candi Bentar, Candi Bajang Ratu, dan Candi Tikus. Majapahit juga meninggalkan berbagai karya sastra seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Paraton, dan Kitab Aruna Wijaya. Itulah penjelasan singkat tentang Kerajaan Majapahit, kerajaan maritim Hindu-Buddha yang berdiri di Nusantara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara yang dibagi menjadi 6, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Singhasari, dan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara, memiliki sejarah tertua berupa prasasti berdiri sekitar abad keempat. Kedua, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang pernah berkuasa di Pulau Jawa pada abad keempat sampai abad ke-7. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kedaulatan bahari historis yang berasal dari Palembang. Keempat, Mataram Kuno adalah kerajaan Torok-Sari yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 sampai abad ke-10. Kelima, Kerajaan Singhasari adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Dan keenam, Kerajaan Majapahit adalah yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri pada tahun 1923 sampai 1527. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Cleo Putri dari kelas 11 IP 1. Ingin sedikit menjelaskan tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara luar, seperti negara Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Waisnawa, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Karawang dan di situs Muarkaman atau dalam kurung Kutai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.